Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Perkenankan saya pada hari ini sebagai penanggung jawab politik proklamasi 14 Desember dalam negeri, Presiden Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 14 Desember 1988 di pusat kota Jayapura, Mandala. Pada hari ini saya mau mencoba untuk melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD. Saudara Mahfud MD, Anda seorang profesor, Anda seorang doktor, tapi ngomongmu liar. Anda harus dengar apa yang saya katakan. Jangan Anda seorang profesor tapi bicaramu seperti anak sekolah dasar. Anda punya mata tetapi pura-pura buat matamu jadi buta dan tuli. Anda ingat bahwa semua pelanggaran yang terlalu banyak di atas tanah ini di Melanesia Barat, Anda menutup matamu, membutakan pikiranmu di zaman modern ini. Anda benar-benar adalah seorang profesor primitif. Anda seorang profesor yang betul-betul serakah, menunjukkan jiwamu yang begitu jahat, bahwa Anda sama sekali tidak suka dengan orang Papua. Sekalipun kami akan terlepas merdeka, terlepas dari Indonesia, kita tetap adalah manusia yang saling menghargai satu dengan yang lain. Anda bilang Anda tidak tahu apa-apa menyangkut pelanggaran HAM di tanah Papua atau Melanesia Barat. Anda mengatakan beberapa waktu yang lalu dalam jumpa bersaudara bahwa Indonesia bebas dari masalah HAM Papua. Memang kau baru datang dari mana sehingga Anda tidak tahu apa-apa? Dasar profesor bego kau. Ya. Kalau saya bicara agak keras seperti ini, jangan cari Benny Benda yang ada di luar sana di Inggris, atau Michael Carrick yang ada di Belanda, atau Jacob Rumbiak yang ada di Australia. Cari saya Dr. Spaiki yang ada di Polimak di Jayapura. Saya sudah 20 tahun lebih. Ingat, saya sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Saya tidak bisa tidur nyenyak karena tidak ada kepastian hukum sejak saya ditahan. Saya menyebutkan self defense saya, pledoi saya, tapi sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Tidak ada vonis buat saya. Kalau memang saya salah, saya dihukum. Jelas. Saya tidak lari ke hutan, saya tidak lari ke luar negeri. Saya ada di depan mata Anda yang Anda buta itu. Dasar profesor dungu. Ya. Anda bicara mewakili suatu negara. Anda bicara mewakili pemerintah. Ya. Tapi bicara mengawur. Terlalu banyak pelanggaran hak asasi manusia di atas tanah ini. Tapi dasar memang pemerintah penjajah itu begitu jahat. Dan yang namanya kejahatan tidak akan pernah berhenti dilawan oleh kami rakyat bangsa Melanesia Barat. Ingat itu, cepat atau lambat, tapi kau akan segera angkat kaki dari tanah ini. Saya katakan ini bukan hanya tetap dengan iman percaya saya kepada Yesus yang saya sembah, yang mati dan bangkit. Tidak seperti Anda punya Tuhan yang Anda sembah dia, tidak seperti Anda punya Nabi yang Anda sembah dia, tapi tidak pernah bangkit. Dan dia tidak pernah bicara bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup menuju surga. Itu tidak ada. Hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Gembala, Raja dan Tuhan. Dia memberikan jaminan yang pasti, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan menuju surga hanya ada di dalam diri Yesus. Kebenaran menuju surga hanya ada di dalam diri Yesus. Dan hidup menuju surga hanya ada dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan itu yang saya imani dan saya bicara hari ini. Supaya profesor dungu, engkau harus dengar ini baik-baik. Ya. Ya. Jangan menyangkal sesuatu. Bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau Anda seorang hukum, bicara hukum itu bicara kepastian. Jangan memposisikan dirimu sebagai seorang politisi. Seorang politisi malah jauh lebih hebat. Belajar dari Rocky Gerung, saudara saya itu, dia orang hebat. Belajar dari Yasar.
Haris Ashar, itu orang-orang hebat. Mereka yang betul-betul melihat dengan pikiran yang jernih. Secara intelek, mereka juga lihat dari hati nurani yang paling terdalam. Melihat dan menjawab secara objektif apa adanya. Bukan ada apanya. Kau itu adalah profesor yang ada apanya. Cari perhatian di depan pemerintah. Cari perhatian, cari muka. Kau adalah manusia kodok. Manusia kodok yang sikut kiri, sikut kanan, tenang kiri, tenang kanan, dan menjilat pantatnya Presiden Jokowi itu. Jangan Anda pikir kami berdiam diri. Saya akan serukan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat. Gereja-gereja bangkit dan melawan bangsa penjajah ini. Bangkit sekarang dan kita harus merdeka di zaman modern ini. Jangan berpikir negatif, berpikir primitif seperti Profesor Dungu Mahmud itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini Anda camkan baik-baik dan Anda dengar video klip saya ini. Dan saya tunggu kapan Anda boleh bertemu dengan saya dan kita bicara. Ya. Kalau Anda masih menggunakan senjata dan lain sebagainya, maka Anda terlalu bego. Terlalu bego. Demikian yang saya sampaikan kepada Anda, camkanlah itu baik-baik. Berpikirlah modern di zaman modern ini. Jangan jadi biadab di tengah-tengah bangsa yang beradab. Jangan jadi biadab di dalam dunia yang modern, dunia yang beradab. Pikirkanlah itu baik-baik. Hai Profesor Dungu Mahmud MD, dengar itu baik-baik. Terima kasih, sampai ketemu dalam video klip yang berikutnya.